semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Kak Masta bawakan renungan, judulnya Akal Budi dan Akal Bulus. Pesawat terbang makin tinggi terbangnya, kapal selam makin dalam selamannya. Mobil lebih cepat melajunya, rumah makin kuat bahan bangunannya. Perkembangan itu terjadi hanya dalam beberapa dasawarsa. Padahal, sejak zaman purba hingga sekarang, ketinggian terbang burung tidak bertambah. Kedalaman selam ikan juga tidak berubah. Kecepatan lari kuda masih sama. Rumah bekicot juga dari dulu sama. Sebuah perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia mempunyai akal. Kita adalah Homo sapiens, yaitu makhluk yang berdaya pikir atau berakal. Akal itu kita gunakan untuk meningkatkan diri dan memajukan keadaan. Lebih sehat, lebih cantik, lebih bermutu, lebih aman, dan lebih indah. Dengan akal, kita mampu meningkatkan kualitas hidup. Salah satu tema dari bagian akhir surat Efesus adalah pertumbuhan kualitas. Tema pertumbuhan kualitas tampak di Efesus 4 ayat 11-16. Di situ terdapat berbagai ungkapan yang mengandung arti bertumbuh, yaitu memperlengkapi, pembangunan, mencapai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan, bukan anak-anak bertumbuh, menerima pertumbuhan, membangun dirinya. Tolok ukur pertumbuhan kualitas itu menyangkut modus, cakupan, dan tujuan. Modusnya adalah berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Cakupannya adalah dalam segala hal. Tujuannya adalah ke arah Dia. Arti tolok ukur adalah sesuatu yang dipakai sebagai dasar untuk menilai atau patokan tentang sesuatu hal. Tolok ukur itu diperlukan sebab pertumbuhan itu sendiri belum tentu berarti baik. Kemajuan itu bisa merupakan kemunduran adik-adik. Akal yang membuat kita lebih pandai dapat digunakan ke arah manapun. Dengan akal, kita bisa meracik obat yang menyembuhkan atau merakit bom yang mematikan. Oleh karena itu, Paulus memberi tolok ukur yang konkret, yakni Yesus. Bertumbuh adalah bertumbuh ke arah Dia. Tolok ukur akal mudah merosot, fungsinya menjadi akal bulus, yaitu tipu muslihat untuk meliciki dan menjahati orang lain. Untuk mencegah kemerosotan itu, akal perlu disertai budi, yaitu alat batin yang dapat menimbang baik dan buruk. Kita dapat memilih apa yang ingin kita miliki, akal budi atau akal bulus. Setiap hari kita memakai akal, bukan? Untuk kegiatan yang paling sederhana, kita pun berpikir. Dari pagi sampai malam kita membuat keputusan. Tiap keputusan adalah produk akal. Bijak atau tidaknya keputusan itu tergantung dari apakah akal kita disertai dengan budi, yakni pertimbangan dan pembedaan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita selalu berakal, tetapi belum tentu selalu berbudi. Akal bisa saja tajam, tapi budi bisa saja tumpul. Sehingga apa yang bukan akal budi melainkan akal bulus. Akal budi mempertimbangkan masak-masak, apakah ini benar atau tidak. Sedangkan akal bulus mempertimbangkan celah muslihat jahat. Supaya akal kita berfungsi sebagai akal budi, maka budi itu dari waktu ke waktu perlu diisi ulang atau diperbaharui. Tulis Paulus di Roma 12 ayat 3. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seorang pejabat mencari akal agar tidak ketahuan memotong 20% dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar. Dan setahun kemudian, seorang guru mencari akal agar murid-murid tetap konsentrasi meskipun atap dan dinding sekolah itu jebol. Seorang ibu mencari akal bagaimana makanan sehat bagi anak-anaknya, walau dananya pas-pasan. Sedangkan ibu yang lain mengakali dana mitra dagangannya. Mereka memakai akal budi, sebaliknya ada yang memakai akal bulus. Homo sapiens, itulah kita, makhluk yang berakal. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk memakai akal kami disertai budi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Yesus berkati, Shalom.